Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Binawa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perkembangan peserta didik mengenai penyesuaian diri remaja. Yang pertama, yaitu penyesuaian diri. Apa yang dimaksud dengan penyesuaian diri? Penyesuaian yang berarti adaptasi, penyesuaian diri juga dapat diartikan sebagai konformitas, dan juga penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Selanjutnya itu adalah proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri, proses bagaimana seorang individu dapat mendapat keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses panjang hayat atau lifelong process. Yang ketiga yaitu adalah karakteristik penyesuaian diri itu sendiri. Ada dua macam penyesuaian diri. Ada penyesuaian diri secara positif dan ada yang negatif. Yaitu saya akan jabarkan yang positif terlebih dahulu. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua yaitu tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi yang pribadi. Yang keempat yaitu memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri yang lebih baik. Penyesuaian diri secara negatif atau yang bisa disebut dengan penyesuaian diri yang salah. Yang pertama yaitu adalah reaksi bertahan atau defense reaction. Bentuk khusus reaksi ini antara lain adalah rasionalisasi, represi, proyeksi, sour grapes atau disebut dengan anggur kecut. Yang kedua yaitu reaksi menyerang atau aggressive reaction. Reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah laku seperti selalu membenarkan diri sendiri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, dan juga bersikap senang mengganggu orang lain. Yang ketiga yaitu adalah reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari suatu yang menimbulkan kegagalan atau masalah. Permasalahan-permasalahan dalam penyesuaian diri remaja, yaitu penolakan orang tua terhadap anaknya dibagi menjadi dua macam. Pertama, penolakan mungkin merupakan di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab. Yang kedua adalah penolakan juga ada dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan sang anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri remaja. Yang pertama adalah kondisi jasmania. Yang kedua yaitu perkembangan kematangan dan penyesuaian diri. Yang ketiga psikologis terhadap penyesuaian diri. Yang keempat lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri, di mana lingkungan adalah salah satu hal yang paling penting dalam pembentukan karakter. Yang kelima, kultur agama sebagai penentu penyesuaian diri. Di mana jika remaja itu tidak begitu ini dalam agama, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktornya. Selanjutnya adalah implikasi proses penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Dalam kaitannya dengan pendidikan, peranan sekolah pada hakikatnya sama dengan peranan keluarga, di mana sekolah diadakan untuk mendidik. Sama halnya dengan orang tua. Mereka ada untuk mendidik anaknya. Namun, di sekolah kita diajarkan lebih banyak lagi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di lingkungan sekolah, yaitu seperti menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah,
Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang mengajar yang menyenangkan bagi anak, supaya anak itu tidak merasa bosan ya. Selanjutnya itu, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, agar kita tahu dari manakah sumber anak tersebut. Seperti misalkan, jika dia tidak menyukai suatu hal, kita tahu, kita mengerti apa yang dia tidak ia sukai. Yang selanjutnya itu adalah menggunakan metode-metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Misalkan seperti mainan atau mainan yang bisa mengasah otak seperti puzzle. Yang selanjutnya itulah menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Di mana evaluasi itu adalah satu hal yang sangat penting bagi guru maupun siswa itu sendiri. Ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Ini merupakan satu hal yang paling sangatlah penting, di mana dalam ruang kelas siswa-siswa harus bisa hidup dalam kondisi yang sangat bersih, agar mereka bisa nyaman dan tidak perlu takut akan sakit. Yang saja adalah peraturan tata tertib yang jelas dan bisa dipahami murid-murid. Peraturan tata tertib yang jelas itu seperti apa? Misalkan contoh simpelnya yaitu seperti menyeru atau memberikan sebuah syarat atau tata tertib yang ada di sekolah, seperti tidak boleh keluar saat jam pelajaran kecuali kalau dia izin, dan juga misalkan tidak boleh membuat kegaduhan saat di kelas, apalagi ketika para siswa sedang tidak ada guru atau sedang jam kosong. Seperti itu contoh mudahnya ya. Kalau begitu cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.